7 terdakwa korupsi pertambangan di Bengkulu mengajukan pengakuan bersalah di Pengadilan Negeri Bengkulu. Mereka juga menyatakan siap mengembalikan kerugian negara. Dua pengedar narkoba ditangkap polisi di rumahnya. Keduanya merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika yang sama. Pemerintah Kota Palembang akan memberikan tunjangan Hari Raya 1447 Hijriah, namun pelaksanaannya masih menunggu regulasi pemerintah pusat. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Bengkulu, saudara. 7 terdakwa korupsi pertambangan di Bengkulu mengajukan pengakuan bersalah di Pengadilan Negeri Bengkulu. Mereka juga menyatakan siap mengembalikan kerugian negara. 7 terdakwa korupsi pertambangan di Bengkulu termasuk Baby Husi menyatakan pengakuan bersalah di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu melalui dokumen pernyataan bersama. Mereka juga menyatakan siap mengganti kerugian negara sebesar 159 miliar yang berasal dari pendapatan penjualan batu bara, aktivitas colcating, serta aliran dana lainnya. Adanya pernyataan pengakuan bersalah yang disampaikan terdakwa TH melalui kuasa hukumnya di depan persidangan. Setelah rangkaian proses saksi sampai dengan keterangan ahli, saudara TH menyampaikan surat pernyataan bersalah dan dibacakan di persidangan bahwa beliau mengakui perbuatannya dan bersedia mengembalikan kerugian negara, memulihkan kerugian negara. Dalam perkara ini, para terdakwa dijerat dakwaan pencucian uang, suap, hingga perintangan penyidikan. Sementara total kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai 1,8 triliun rupiah. Bayazir Arlaihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara dari Bangka, saudara, 2 pengedar narkoba ditangkap polisi di rumahnya. Keduanya merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika yang sama. TP dan JM ditangkap polisi dari Polres Pangkal Pinang di rumah mereka masing-masing setelah diduga terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah Pangkal Pinang. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah sabu dan pil ekstasi. Total barang bukti yang disita 43,11 gram sabu serta 15 pil ekstasi. Tersangka mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari AK. Saat narkoba telah melaksanakan proses pengungkapan, yaitu atas nama TP, dan tersangka pertama dan tersangka kedua atas nama JM. Dan didapati pelaku ini berjumlah untuk TKP pertama itu yang dimiliki oleh JM itu ada berjumlah 9,11 gram, dan untuk TKP kedua itu di jumlah 7,56 gram. Tersangka saat ini sudah berada di pemeriksaan dan sudah berada di Polresta Pangkal Pinang seluruhnya dan telah dilakukan penahanan. Kedua tersangka dan barang bukti kini berada di Polresta Pangkal Pinang serta kedua tersangka terancam hukuman 6 hingga 20 tahun penjara. Anda Adriansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Masih dari Bangka, saudara, pria di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung ditangkap polisi diduga melakukan tindak asusila pada anak. Modus tersangka mengobati penyakit kulit yang diderita korban. UDN ditangkap polisi setelah diduga melakukan pelecehan yang korbannya seorang anak perempuan 10 tahun. Pada polisi, tersangka mengaku melakukan perbuatan tersebut untuk mengobati penyakit kulit yang dialami korban menggunakan daun di pondok kebun miliknya. Perbuatan tersebut diketahui keluarga korban yang kemudian melaporkannya ke polisi.
korban yang merupakan adik dari pelapor telah dilakukan pencabulan oleh pelaku berinisial UDN, yang mana sekarang pelakunya sudah kita amankan, sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita tahan di Polres Bangka. Saat ini, tersangka ditahan di Polres Bangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Kembali ke Bengkulu, Saudara. Polresta Bengkulu menggerebek rumah yang dijadikan lokasi produksi miras oplosan di Gading Cempaka. Seorang tersangka ditangkap saat tengah meracik miras bersama sejumlah bahan bakunya. Tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu menggerebek rumah yang diduga menjadi lokasi produksi miras oplosan di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap seorang pria JH yang kedapatan tengah meracik miras oplosan di dalam rumah. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya botol miras beragam merek yang telah diracik, 7 liter alkohol, puluhan botol kosong, serta peralatan meracik miras. Yang kami dapati beberapa botol minuman keras berbagai merek yang sudah diracik, jerigen berisikan alkohol atau etanol yang digunakan untuk bahan meracik, kemudian juga kami mengamankan botol yang masih kosong, berbagai merek, ratusan label, segel botol, dan juga alat-alat yang digunakan seperti alat ukur, pemanas, dan peralatan lain untuk proses peracikan. Untuk perkara ini sendiri sudah kami laksanakan tetap penyidikan, dan untuk kami sudah memeriksa 2 orang saksi dan masih akan kami periksa saksi-saksi lainnya dan akan kami koordinasikan dengan pihak terkait. Dari penyelidikan sementara, aktivitas produksi miras oplosan tersebut telah berlangsung sekitar 5 bulan dan kini masih terus dikembangkan polisi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang juga jadi sorotan, Saudara, sebuah kapal motor penumpang pecah dan tenggelam setelah terkena gelombang besar di perairan Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari insiden ini, 1 penumpang meninggal dunia. Kecelakaan terjadi pada Kamis 5 Maret 2026 pagi pekan lalu. Kapal motor penumpang dilaporkan pecah dan tenggelam saat melintasi perairan Muara Jalur 8. Akibat peristiwa itu, 1 orang penumpang Diryani 55 tahun, warga Dusun 4 Desa Telang Jaya, Muara Telang meninggal dunia. Petugas bersama warga melakukan pencarian dan evakuasi pada para penumpang kapal motor, sementara korban yang meninggal dunia dibawa ke rumahnya. Polisi menerangkan kecelakaan air ini diduga terjadi akibat gelombang yang besar saat kapal motor melintasi perairan tersebut. Telah terjadi laka air speedboat penumpang Haras Group ya di perairan Muara Jalur 8 Desa Upang Ceria, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Diketahui penyebab kecelakaan air ini yang dialami oleh speedboat ya, penumpang Haras Group diakibatkan oleh gelombang atau ombak yang besar sehingga mengakibatkan speedboat tersebut pecah dan tenggelam. Akibat kejadian tersebut ya ada salah satu korban yang meninggal dunia ya, atas nama Ibu Daryanti ya, umur 55 tahun. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden ini. Reski Oktora, Kelas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, Saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Kembali ke Bangka. Antrian kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di Pangkal Pinang. Warga rela menunggu demi mendapatkan BBM, menyusul kekhawatiran menipisnya pasokan akibat konflik di Timur Tengah. Antrian kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sepeda motor dan mobil memadati area pengisian hingga ke jalan dan memicu kepadatan lalu lintas. Warga berbondong-bondong mengisi BBM karena khawatir pasokan terganggu menyusul meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah. Kalau nyari itu udah sempat ke arah Tua Tunu, Kampak, sama yang di Sindung. Itu sama ramanya, terus ke sini 1 jam, menunggu di sini 1 jam.
Nunggunya dari kapan? Setelah sholat Jumat. Pasti udah selama ini berarti ya? Ya. Seorang warga bahkan terpaksa mendorong sepeda motornya setelah kehabisan bahan bakar saat mencari SPBU yang tidak dipadati antrian. Namun hampir seluruh SPBU dipenuhi kendaraan. Aku nyari-nyari lah bang keliling, makanya aku kelak baik rame kan, kelak baik. Hampir mau udah mau nih antri akhirnya. Ternyata ngantri juga bang. Oh, kena juga. Berarti berapa kali ke SPBU tadi memang penuh ini memang di Memang penuh mentem nih bang, yang di apa namanya yang di air hitam tadi, hampir muter bang. Warga berharap distribusi BBM tetap lancar agar tidak terjadi kelangkaan. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sementara dari Bengkulu, Saudara, Wali Kota Bengkulu bersama Kapolresta melakukan sidak kedua SPBU di Kota Bengkulu untuk memastikan stok BBM aman. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan panik buying terkait isu kelangkaan BBM. Wali Kota Bengkulu bersama Kapolresta memeriksa 2 SPBU di Rawamakmur dan Kampung Bali untuk memastikan stok BBM tetap aman. Di lokasi, antrian kendaraan lebih padat dari biasanya. Pemerintah memastikan kondisi ini bukan akibat panik buying. Bersama Pak Kapolresta memastikan kondisi aman, terkendali, dan stok dan kami lihat juga masih ada 11 ton, ada 8 ton, dan kalaupun ini nanti dia langsung ada masuk baru lagi. Jadi jangan khawatir, jangan panik buying, dan saya sudah sampaikan tadi kalau ada mencurigakan orang datang isi berulang, berarti diduga mereka nimbun. Itu Pak Kapolresta yang akan langsung nanti. Pemkot Bengkulu menegaskan pasokan BBM tetap aman dan mengimbau masyarakat tidak terpengaruh isu yang beredar. Kalau orang sini bilangnya pengunjal ya. Jadi kalau mereka ada indikasi satu mobil atau orang yang sama dengan mobil kendaraan berbeda atau mobil yang sama dengan orang berbeda, kita minta ke pengelola SPBU untuk waspada, segera melapor ke 110. Kemudian kita juga akan tempatkan anggota di sini nanti melakukan patroli, memastikan pertama antriannya tertib dan juga menghimbau kepada masyarakat tidak usah panik, tadi Pak Wali sampaikan stok aman. Kemudian setelah hari ini masih cukup, stok yang akan datang pun juga normal akan datang seperti biasa. Polresta juga menyiagakan personil untuk mengantisipasi penimbunan BBM. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sedangkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel, Saudara, memastikan ketersediaan BBM di Bengkulu selama Ramadan hingga Idul Fitri aman. Selain memastikan ketersediaan BBM, Pertamina juga memastikan stok LPG juga aman. Meski sempat terjadi antrean di sejumlah SPBU di Kota Bengkulu, Pertamina memastikan tak ada kelangkaan BBM. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel memastikan stok BBM tetap aman dan tersalur di provinsi ini meski terjadi peningkatan kebutuhan selama masa Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. Sebagai langkah antisipasi, Pertamina juga sudah melakukan peningkatan stok BBM agar tetap tersalurkan secara optimal. Warga diminta tidak panik buying dan membeli BBM sesuai kebutuhan, karena stok dipastikan aman meski tengah terjadi konflik di Timur Tengah. Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan konsumsi energi pada periode tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari build up stok hingga memastikan kesiapan sarana dan fasilitas distribusi agar penyaluran energi kepada masyarakat tetap berjalan lancar. Pertamina juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan sesuai kebutuhan. Selain memastikan stok BBM, Pertamina juga memastikan stok LPG subsidi hingga penyalurannya aman. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, pemerintah Kota Palembang memastikan dukungan kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Selain menyiagakan personil, kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian utama Pemkot dalam menyambut mudik tahun ini. Menyambut arus mudik Lebaran 2026, pemerintah Kota Palembang memastikan dukungan agar arus mudik berjalan lancar. Disub Palembang mendukung kesiapan angkutan karena berada di bawah pengelolaan Balai Transportasi Darat. Sebanyak 850 personel akan disiagakan dan ditempatkan di pos gabungan, termasuk Terminal Alang-Alang Lebar dan Terminal Karya Jaya. Yang pos-pos untuk polisi nanti kita pos bersama, pos gabungan. Itu kalau nggak salah ada 10 pos.
nanti kita juga ditempatkan di sana. Termasuk dengan BPTD itu ada di Terminal Kerajaya dan di Terminal Rawamangun. Selain itu, kesiapan infrastruktur, mulai dari kondisi jalan hingga penerangan umum, menjadi perhatian Pemkot untuk mendukung kelancaran mudik. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan perbaikan 22 titik ruas jalan provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota pada 2026. Program ini didukung anggaran 400 miliar yang dialokasikan melalui APBD Provinsi Bengkulu tahun ini. Perbaikan jalan milik pemerintah Provinsi Bengkulu dipastikan berlanjut pada 2026. Saat ini sejumlah proyek tengah memasuki tahap lelang. Sebanyak 22 ruas jalan provinsi di kabupaten dan kota menjadi prioritas perbaikan. 10 ruas jalan dijadwalkan mulai dikerjakan usai Lebaran. Secara global udah kondisinya hampir 95%. Itu menjadi titik-titik yang akan kita kerjakan di tahun 2026. Oke, total ada berapa paket Pak kira-kira Pak? Kalau paket itu hampir di 22, tapi mungkin kita kerjakan sekitar 10 dulu. 10 dulu untuk di habis Lebaran ini Iya. ya Pak? Total anggaran yang kita kucurkan Pak untuk selama Kalau anggaran sebenarnya ada 400-an miliar. itu dari APBD? APBD. Untuk program ini, Pemprov Bengkulu menyiapkan anggaran 400 miliar rupiah melalui APBD 2026. Perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kami jeda sejenak saudara dan sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Pemerintah Kota Palembang berkomitmen memenuhi hak aparatur sipil negara, termasuk pemberian tunjangan Hari Raya 1447 Hijriah. Namun pelaksanaannya masih menunggu regulasi pemerintah pusat. Perjuangkan teman-teman semua mulai November bulan depan. 160 orang peserta yang akan... Menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, pemerintah Kota Palembang memastikan akan memberikan tunjangan Hari Raya pada aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot. Namun hingga kini besarannya masih dalam tahap kajian. Pemkot masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat sekaligus mengevaluasi kemampuan anggaran daerah sebelum menetapkan nominalnya. Kalau THR memang anggaran sudah kita siapkan, tetapi kita masih menunggu petunjuk dari pusat. Biasanya H-10 biasanya sudah ada, baru kita distribusikan. Selain PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baik penuh waktu maupun paruh waktu juga berpeluang menerima THR. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari Bangka, Saudara, 2 pengedar narkoba ditangkap di rumah masing-masing di Pangkal Pinang. Dari keduanya, polisi menyita puluhan gram sabu yang telah dikemas dalam sejumlah paket siap edar. Buka, ger. Petugas menggerebek 2 pengedar narkoba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tersangka pertama ES ditangkap di rumahnya bersama barang bukti sabu seberat 60,10 gram yang telah dikemas dalam puluhan paket siap edar. Penggerebekan kemudian dilanjutkan ke rumah J. Saat petugas tiba, tersangka sempat melawan dan menolak membuka pintu kamar hingga akhirnya didobrak. Dari lokasi itu, polisi kembali menyita sabu seberat 48,33 gram yang telah dikemas dalam sejumlah paket. Saat di lokasi, J sempat melakukan perlawanan karena tidak mau membuka pintu yang kami duga itu di dalam kamar itu ada menyimpan narkotika jenis sabu. Sehingga saya langsung kalau Polresta langsung berkenaan dan saya ceritakan ke anggota untuk mendobrak pintu kamar dan ternyata dugaan kita tepat bahwa yang bersangkutan telah menyimpan sebanyak yang tadi ada di tempat vakum ya, disposer, jadi sebanyak 48,33 gram. Kedua tersangka diduga berasal dari jaringan yang sama dan kini ditahan di Polresta Pangkal Pinang. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
Saudara, situasi keamanan di Timur Tengah yang masih memanas berdampak pada jemaah umroh di Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah jemaah terpaksa menunda keberangkatan mereka hingga Juli mendatang. Ketegangan keamanan di Timur Tengah mulai berdampak pada calon jemaah umroh di Palembang, Sumatera Selatan. Himbauan penundaan keberangkatan dari Kementerian Haji dan Umroh membuat sejumlah biro perjalanan menyesuaikan jadwal keberangkatan. Ketua Ampuri Sumbaksel, Kuswaryansyah, menyebut kekhawatiran dirasakan jemaah, baik yang telah melunasi biaya maupun yang masih menunggu kepastian keberangkatan. Kemarin DPP telah bersurat ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Haji Indonesia untuk menyampaikan koordinasi antara Kementerian Haji Indonesia dan Haji Arab Saudi agar diberi keleluasaan bagi travel-travel yang telah melunasi visa dan hotel agar jangan dipinalti atau dibatalkan. Kami mencoba mensosialisasikan ke para jamaah dan para anggota Ampuri di Sumbaksel karena ini sifatnya adalah post mayor, kejadian yang tidak diduga-duga, memang harus bersiap-siap untuk komunikasi ke para jamaah. Sejumlah travel pun menunda jadwal umroh yang semula direncanakan pada April hingga Juli bertepatan dengan musim keberangkatan haji. Alhamdulillah jamaah kita kasih edukasi mengenai post measure ini ya, mengenai perang di Timur Tengah. Alhamdulillah para jamaah memaklumi dengan keadaan ini, tentunya dengan resiko kita bergeser waktu keberangkatan. Jamaah tetap berangkat, bukan dibatalkan tapi dirubah jadwalnya saja. Perang ini cepat selesai dan damai. Jadi untuk keberangkatan kami melayani jamaah umroh khusus Sumatera Selatan bisa kembali normal kembali seperti biasa. Ampuri berharap komunikasi pemerintah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi segera menghasilkan kepastian agar jadwal umroh kembali normal. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Di tepian Sungai Musi, bagian hilir, Masjid Lawang Kidul berdiri dan menjadi saksi jejak penyebaran Islam di Palembang. Usianya telah melampaui ratusan tahun, namun pesonanya tetap terjaga. Perpaduan arsitektur Tiongkok dan Nusantara membuat masjid ini tetap kokoh sekaligus menyimpan cerita sejarah yang hidup hingga kini. Di tepian hilir Sungai Musi, sejumlah masjid tua menjadi penanda jejak penyebaran Islam di Palembang. Salah satunya Masjid Lawang Kidul yang berada di 5 Ilir, Ilir Timur 2. Masjid ini dibangun ulama Palembang Kiai Muara Ogan pada 1881, sekitar 1 dekade setelah berdirinya Masjid Kimarogan di Kertapati. Nama Lawang Kidul disematkan karena posisi masjid yang menghadap ke sisi selatan Sungai Musi. Meski berusia lebih dari 1 abad, bangunan masjid tetap kokoh dengan keaslian yang terjaga. Arsitekturnya memadukan gaya Tionghoa dan Nusantara dengan atap limas berundak yang dihiasi tanduk serta mustaka di puncaknya menyerupai gaya Masjid Agung Palembang. Dari tepian Musi, menara masjid menjulang menjadi tempat dikumandangkannya azan. Di bagian dalam, masjid ditopang 4 tiang penyangga dari kayu unglen yang terkenal kuat dan tahan lama. Keindahan juga terlihat pada mimbar masjid yang dihiasi ukiran khas Palembang. Masjid ini dibangun 10 tahun setelah dibangunnya Masjid Kiai Merogan. Jadi baik Masjid Lawang Kidul maupun Masjid Kiai Merogan itu dua-duanya dibangun oleh satu ulama yang sama, yaitu kami menyebutnya itu Datuk Kiai Merogan yang nama aslinya Mas Agus Abdul Hamid bin Mahmud. Jadi keunikannya itu masjid ini sama ya, dari bangunannya mereka itu punya desain arsiteknya antara Cina, Arab itu yang dipadukan menjadi satu. Saat Ramadan, Masjid Lawang Kidul semakin hidup. Beragam kegiatan keagamaan digelar, mulai dari tausiah, khatam Al-Quran, hingga berbuka puasa bersama. Masjid ini pun tetap menjadi ruang ibadah, sekaligus saksi perjalanan sejarah di tepian hilir Sungai Musi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi olahraga, saudara. Pada pertengahan Ramadan 1447 Hijriah, pemain Sumsel United akan libur sementara. Mereka dijadwalkan kembali berkumpul pada akhir Maret mendatang.
Menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah 2026, skuad Sumsel United akan libur sementara mulai 8 Maret hingga 22 Maret sebelum kembali berkumpul di Palembang. Selama jeda, para pemain diminta menjaga kondisi fisik melalui latihan mandiri dan tetap berkomunikasi dengan staf pelatih. Yang pasti kita hadir di sini tanggal 22 Maret. Jadi mungkin kalau lebaran tanggal 19, 20, 22 kita udah di sini. Kita bilang sama pemain nanti dari pemain. Pasca Idul Fitri, Sumsel United akan memulai kompetisi dengan bertandang ke markas Adiaksa FC Banten pada 28 Maret 2026. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sejumlah sorotan menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Kompas Pagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Tujuh terdakwa korupsi pertambangan di Bengkulu termasuk Baby Husi menyatakan pengakuan bersalah di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu melalui dokumen pernyataan bersama. Mereka juga menyatakan siap mengganti kerugian negara sebesar 159 miliar yang berasal dari pendapatan penjualan batu bara, aktivitas colcating, serta aliran dana lainnya. Adanya pernyataan pengakuan bersalah yang disampaikan terdakwa PH melalui kuasa hukumnya di depan persidangan. Setelah rangkaian proses saksi sampai dengan keterangan ahli, saudara BH menyampaikan surat pernyataan bersalah dan dibacakan di persidangan bahwa beliau mengakui perbuatannya dan bersedia mengembalikan kerugian negara, memulihkan kerugian negara. Dalam perkara ini, para terdakwa dijerat dakwaan pencucian uang, suap, hingga perintangan penyidikan. Sementara total kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai 1,8 triliun rupiah. Bayazir Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. TP dan JM ditangkap polisi dari Polres Pangkal Pinang di rumah mereka masing-masing setelah diduga terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah Pangkal Pinang. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah sabu dan pil ekstasi. Total barang bukti yang disita 43,11 gram sabu serta 15 pil ekstasi. Tersangka mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari AK. Saat narkoba tetap melaksanakan proses pengungkapan, yaitu atas nama TP, dan tersangka pertama dan tersangka kedua atas nama JM. Dan didapati pelaku ini berjumlah untuk TKP pertama itu yang dimiliki oleh JM itu ada berjumlah 9,11 gram. Dan untuk TKP kedua itu di jumlah 7,56 gram. Tersangka saat ini sudah berada di laporan pemeriksaan dan sudah berada di Polresta Pangkal Pinang seluruhnya dan telah dilakukan penahanan. Kedua tersangka dan barang bukti kini berada di Polresta Pangkal Pinang serta kedua tersangka terancam hukuman 6 hingga 20 tahun penjara. Nanda Adriansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Teman-teman semua, mulai November bulan depan 160 orang peserta yang Menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, pemerintah Kota Palembang memastikan akan memberikan tunjangan hari raya pada aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot. Namun hingga kini besarannya masih dalam tahap kajian. Pemkot masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat sekaligus mengevaluasi kemampuan anggaran daerah sebelum menetapkan nominalnya. Kalau THR memang anggaran sudah kita siapkan, tetapi kita masih menunggu petunjuk dari pusat. Biasanya H-10 biasanya sudah ada, baru kita distribusikan. Selain PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baik penuh waktu maupun paruh waktu juga berpeluang menerima THR. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa.